Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal adab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita baru sudah membahas tentang persoalan masalah titipan Ramadan. Tidak lain tidak bukan untuk memberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, darajat yang tinggi bagi hamba-hamba yang beriman pada Allah Ta'ala, wabil khusus umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, man shoma, barang siapa orang yang berpuasa imanan, karena rasa iman kepada Allah, keyakinan kita pada Allah, wahtisaban, berharap mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampunkan dosa dari apa yang terdahulu dan yang akan datang. Ya. Nah, dosa-dosa yang terdahulu. Keluargaku sekalian, bahasa ihtisab itu berharap cuma hanya semata-mata karena Allah, adalah urusannya berangkat dari persoalan niat. Niat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Innama, sesungguhnya, al a'malu, setiap perbuatan itu dasarnya dengan niat. Wa innama likum ri'im manawa, dan dari setiap perkara itu hasilnya dari apa yang diniatkan. Fa in kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau memang tujuannya buat Allah dan Rasulnya, pasti dia dapat apa yang diniatkan. Wa in kana hijratuhu lidunya, kalau seandainya tujuannya urusan dunia, kepengen dapat pujian, pengen dapat imbalan, pengen awimra'atin yang kihuha, atau perempuan yang akan dinikahkannya, jadi dia beramal soleh, pengen dianggap baik, biar dapat pacar, biar disenengin orang. Fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka sungguh niat itu akan kembali pada apa yang diniatkan. Oleh karenanya penentu dari nasib segala macam adalah niat. Perkara mubah, contohnya nyapu rumah, nyuci piring, ini perkara mubah, tapi semua ini bisa bernilai ibadah seandainya dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Contoh, adik-adik, anak SMP, anak-anakku sekalian, bantu ibumu cuci piring. Ini perkara mubah, tapi kalau sudah diniatkan, ya Allah, saya mau bantu ibu saya, bantu cuci piring, bukan bersihkan piring, tapi bersihkan hati saya, maka nyuci piring menjadi ibadah. Yang satu bakti sama orang tua, yang satu ibadah kepada Allah Ta'ala. Nyapu rumah, bantu masak, yang bagi perempuan, taat sama ibu untuk mau nemeni ibu belanja ke pasar, bawa motor segala macam, atau disuruh anak laki-laki terhadap orang tuanya. Kalau semua diniati ibadah, diniati dalam hati Allah, saya pengen bakti sama orang tua, saya pengen bakti sama Allah, maka semua perkara mubah menjadi ibadah. Contoh yang lain, mandi pagi, kalau nggak ada niat jadi perkara mubah. Tapi kalau diniatin, awaitul ghusla, ya Allah saya mandi, ya, linnasyati fil ibadah, untuk menyemangati hamba di dalam ibadah. Mandi yang mubah tadi jadi ibadah. Makan sarapan pagi, ya Allah saya makan sarapan pagi semata-mata makan untuk mendapatkan kekuatan agar saya bisa istiqomah belajar, kuat belajar. Maka makan pagi yang perkara mubah tadi bisa bernilai ibadah dengan sebabnya. Dan sebaliknya, ibadahmu bisa rusak gara-gara salah niat. Sholat, baca Quran, wah baca Qurannya keren,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, suaranya mantul nih, mantap betul. Tapi tujuannya buat, supaya si Asri demen sama saya, supaya si Fitri demen saya. Baca Quranmu yang asalnya ibadah bisa rusak dengan sebab persoalan niatmu yang salah. Atau kau sedekah, maka kata Nabi SAW, nanti 3 orang yang akan 3 kelompok yang akan banyak merugi di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah orang yang alim, guru yang mengajar, kiai yang memberikan ilmu, tapi memberikan ilmu bukan dengan dasar ibadah, ini semata-mata kepengen hanya mendapatkan seleri, gaji, amplop, dan yang lain sebagainya. Maka guru-guru ini adalah guru yang merugi karena salah dalamnya. Yang kedua, yang akan merugi lagi nanti di yaumul qiyamah siapa? Al-abid, orang yang ahli ibadah, tapi ibadah semuanya tidak ditujukan kepada Allah. Apa persoalannya? Kalah dengan kepengen dapat pujian, kalah kepengen dapat kehebatan, kalah kepengen cuma dapat kedudukan, kalah ibadahnya karena cuma hanya dinilai urusan dunia. Yang ketiga, ahli sodaqoh. Ahli sodaqoh, wah ya Rob, saya harusnya masuk surga. Kata siapa? Kamu sodaqohnya kepengen mendapatkan pujian manusia, maka sodaqohmu menjadi gugur karena persoalan salah di dalamnya. Jadi pertama kali di dalam puasa Ramadan harus memiliki iman, harus memiliki tujuan, yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keridhaannya adalah bagian dari penentu puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menerima dan mengabulkan amal niat ibadah kita dalam puasa Ramadan. Nanti pelan-pelan mulai besok kita mulai melahas tentang bacaan niat, kapan dibaca niat, dan yang lain sebagainya. Yang jelas bacaan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, lewat jalur murid itu untuk mengiringi agar bisa mendapatkan kekhusyuan. Tapi niat itu sesungguhnya tetap di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.